Kamp pelatihan elit, jet biru tua itu terbang menjauh dari kamp pelatihan elit dan menuju gedung pencakar langit untuk menjemput Luo Feng. Sebuah jet mobil biru tua yang turun, yang mengejutkan beberapa pejuang yang biasa keluar masuk gedung pencakar langit. Luo Feng dengan mudah dan cepat melompat ke udara, seolah-olah dia adalah burung yang santai. Lompatan yang satu ini tingginya beberapa puluh meter. Tentu saja, kekuatan spiritualnya membantunya dalam hal ini. Di bawah tatapan para pejuang di pencakar langit batas yang rahannya telah jatuh, Luo Feng, yang tingginya sekitar beberapa puluh meter, terbang ke dalam lubang palka yang dibuka secara otomatis. "Al, kembali ke rumah," kata Luo Feng. Luo Feng sudah memberitahu sistem AI bahwa rumah adalah sektor Mingyue di salah satu dari 8 bagian kota pusat Jiangnan di Tiongkok, kota Yangzhou. 3D hologram, aktifkan, kata Luo Feng. Tiba-tiba, hologram 3D muncul di depan Luo Feng, yang menggambarkan langit di luar. Luo Feng bisa melihat cuaca dan apakah ada gerombolan monster terbang atau tidak. Di tempat kelahiran dan kediaman Luo Feng, orang tua dan tetangga sedang menunggu kedatangan Luo Feng. Tidak benar, bukankah seharusnya Luo Feng menjalani petualangan hidup dan matinya sekarang? Wu Tong bingung, mungkin ada kesalahan. Tidak, anak aku tidak pernah bohong, sesumbar Luo Hongguo ayah Luo Feng. Sebagai instruktur kepala, Wu Tong merasa bingung, dia tahu sedikit tentang kamp pelatihan, bulan Agustus adalah bulan petualangan hidup dan mati, jadi siswa tidak boleh pulang ke rumah. Hanya ada 2 kemungkinan, 1, siswa dikeluarkan atau didiskualifikasi. 2, siswa lulus lebih awal. Tapi Luo Feng hanya berjalan selama setengah tahun. Kenapa dia sudah kembali? Tiba-tiba HP ayah Luo Feng berdering. "Halo," Luo Hongguo mengangkat teleponnya dan berseru gembira, "Kamu akan segera ke sini, 5 menit. Baiklah, baiklah, keluargamu semua menunggu di sini. Ada beberapa paman dan bibi di sektor ini juga. Luo Feng harus memberitahu kami sebelumnya tentang kepulangannya," tertawa seorang ibu rumah tangga. "Chen tua keluarga kami selalu berbicara tentang Luo Feng. Jika dia tahu Luo Feng akan datang, dia dan saudara lelaki Zhang tidak akan pergi ke kelas hari ini." Chen Gu dan Zhang Ke adalah saudara seperjuangan Luo Feng pada saat masih main layangan bareng. Agar Luo Feng tiba begitu cepat, dia mungkin naik pesawat pada malam hari, sekelompok orang sedang berdiskusi. Banyak orang berpikir bahwa Luo Feng mengendarai pesawat penumpang ke sektor kota utama, dan kemudian naik kereta dari sana ke Yangzhou. Setelah itu, dia pindah lagi ke mobil, dan kembali ke rumah. Tiba-tiba terlihat ada kilatan berwarna biru di langit, semua orang melihat ke langit. Apa itu di langit? Sebuah cahaya biru gelap melintas di langit dan berhenti di atas sektor Mingyue, namun hanya terlihat sebuah titik kecil di kejauhan. Mereka nyaris tidak bisa melihat jet tempur biru berbentuk segitiga. Jet tempur segitiga biru gelap perlahan turun. Saat turun, ukurannya secara alami meningkat dan menjadi lebih jelas. Jet tempur segitiga biru gelap perlahan-lahan turun ke daerah berumput jauh di dalam sektor ini. Dengan panjang lebih dari 20 meter, orang hanya bisa melihat keindahan, kilau, dan lekuknya dari dekat. Seorang pemuda mengenakan celana jeans dan kemeja kasual melangkah keluar dari palka sambil membawa ransel besar. "Luo Feng, ini Luo Feng, ini sebenarnya dia." Tiba-tiba, berbagai keluarga di sektor yang menatap jet tempur misterius bergegas mendekat. Luo Feng segera melihat orang tuanya di antara kerumunan dan tidak bisa menahan senyum ketika dia berjalan. "Ayah," Luo Feng berjalan mendekat ke ayahnya. "Feng," Luo Hongguo menggenggam tangan Luo Feng, tetapi melihat ke arah jet tempur ke samping. "Cepat ajak turunlah mereka yang ada di pesawat, agar kami bisa berterima kasih pada mereka." Instruktur kepala Wu Tong juga tersenyum saat dia berjalan. Dia merendahkan suaranya saat berkata, "Luo Feng, mereka menghabiskan seluruh waktu dan upaya mereka untuk membawamu ke sini, jadi jangan sembarangan mendiamkan mereka. Cepat dan beritahu orang yang membawa kamu ke sini dan pilot untuk keluar dan duduk sebentar. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, kami masih harus berterima kasih kepada mereka." Untuk Wu Tong, bukan orang biasa yang bisa memanggil jet tempur dari markas besar. "Terima kasih." Luo Feng terdiam bingung. "Ini pesawat yang aku beli," kata Luo Feng. "Dibeli," gumam kerumunan orang-orang. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Orang tua Luo Feng dan saudaranya Luo Hua semuanya terdiam. Sampai sekarang, membeli jet pribadi setidaknya 100 kali lebih sulit daripada sebelum periode Grand Nirvana.
Perlu diingat bahwa banyak orang kaya tidak mampu naik pesawat komersial berskala besar. Orang bisa membayangkan betapa sedikit orang yang bisa membeli jet tempur. Hanya sejumlah kecil dewa perang yang dapat melakukan hal seperti itu, dan mereka biasanya membeli jet tempur berbentuk cakram biasa. Paman Wu, aku akan mentraktirmu minum nanti, Luo Feng tersenyum ketika dia menyapa orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, ia pulang ke rumah bersama orang tua dan kakaknya. Sementara itu, kantor pusat kota utama Jiangnan, di dalam kantor cabang olah bela diri Jixian. Pemuji Liu, Ketua Yong tersenyum ketika dia memegang ponselnya. Aku sudah cukup mengganggumu selama kamu tinggal di sini di kota pusat Jiangnan selama ini. Terima kasih atas semua bantuan kamu tahun ini. Setelah kamu pergi, perguruan guntur mungkin akan sedikit lebih kuat daripada aula bela diri Jixian kami di sini di kota Jiangnan, terdengar pemuji Liu berpamitan kepada Ketua Yong. Kamu mengatakan pemuji baru. Ketua Yong tertawa getir, bagaimana aku bisa tahu seberapa kuat pemuji baru itu? Apakah dia bisa dibandingkan dengan yang ada di perguruan guntur? Pemberitahuan belum tiba, mungkin akan segera datang. Ketua Yong tersenyum, aku di kantor. Aku akan segera tahu kapan notifikasi tiba. Baiklah, ketika aku pergi ke markas yang baru, aku pasti akan bertemu dengan pemuji Liu. Setelah itu Ketua Yong menutup teleponnya. Baru kemarin, dia mengetahui bahwa pemuji Liu akan dikirim kembali ke kantor pusat. Hanya saja notifikasi pemuji yang baru tidak pernah ada dan baru saja, yang merupakan fajar hari ini, pemuji Liu menerima pemberitahuan resmi. Namun, pemuji Liu sendiri sudah pergi dengan pesawat penumpang tadi malam. Sekarang pemuji Liu sudah pergi, aku ingin tahu siapa pemuji baru. Apakah orang yang seperti pemuji Liu, pikir Ketua Yong pada dirinya sendiri. Saat itu masuklah 3 orang ketua di aula bela diri Jixian di Jiangnan. Ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan keberangkatan pemuji Liu. Aku ingin tahu siapa pemuji baru itu. Yang terpendek dari 3 kepala, seorang pria kurus yang mengenakan kemeja berkerah putih, mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu, notifikasi belum tiba. Ketua Yong menggelengkan kepalanya, pemuji Liu itu cukup nyaman di sini. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan masalah kami dan hanya mengabdikan dirinya untuk pelatihannya, jadi semua orang rukun. Dan pemuji Liu juga sangat kuat. Begitu kita mengalami beberapa masalah, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Pemerintah menghormatinya juga. Apakah pemuji baru akan seperti Baja Baozeng? Suge Tao tidak bisa tidak bertanya. Tidak tahu, Ketua Yong menggelengkan kepalanya. Adapun otoritas, pemuji dapat dengan mudah memecat kepala dan posisi apapun di bawah itu bahkan tanpa meminta pendapat atasan. Begitu mereka benar-benar mencapai itu, mereka bahkan dapat menyingkirkan seorang ketua. Tiba ada suara notifikasi di notebook, hati mereka dipenuhi kekhawatiran ketika mereka melihat ke arah layar notebook. Dengan sekali klik, notifikasi dibuka. Luo Feng, alamat rumah, kota Yangzhou, markas besar Jiangnan. Tingkat kekuatan, dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua dan ketiga ketua saling bertukar pandang. Ini anak kecil yang kita kirim ke kamp pelatihan elit saat itu. Ketua Yong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia masih dipenuhi dengan rasa tidak percaya, dewa perang yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin, 3 orang ketua tidak bisa mempercayai ini? Ide dan semua datanya adalah sama, ini adalah Luo Feng yang kita kirim ke pelatihan elit 1 tahun yang lalu. Semuanya benar setelah melihat nomor identifikasi, karena setiap orang memiliki nomor ID unik mereka sendiri. Pesan ini datang dari kantor pusat dunia aula bela diri Jixian. Jadi mereka pasti telah melewati serangkaian prosedur dan tidak mungkin mereka secara tidak sengaja menulis nama orang yang salah. Ini benar-benar Luo Feng. Ini benar-benar dia. Ketua dan ketiga pemimpin semuanya dalam suasana hati yang berbeda. Suge Tao memiliki sedikit kegembiraan yang tersembunyi di hatinya saat ini. Ketika dia baru tahu tentang bakat Luo Feng, Suge Tao membantu Luo Feng sedikit. Awalnya, dia hanya secara acak memperluas koneksinya. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa hanya dalam 1 tahun, Luo Feng akan menjadi atasannya. Dia baru berusia 19 tahun, bagaimana dia menjadi dewa perang, dan dewa perang tak terkalahkan, pada saat itu. Pria kurus itu cukup bingung. Pemuji baru berusia 19 tahun. Karena dia masih sangat muda, dia mungkin bukan tipe yang tenang. Orang-orang muda bertindak berdasarkan emosi mereka. Mungkin salah satu dari kita akan dipecat dari amarahnya jika kita secara tidak sengaja menyinggung perasaannya.
Orang yang lebih muda memang memiliki masalah temperamen dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Ya, yang lain, termasuk Suge Tao, mengangguk. Jadi, semua orang menaruh hatimu dalam hal ini. Luo Feng ini dari Jiangnan, ekspresi Ketua Yong menjadi serius ketika dia berkata dengan serius. Menurut aturan, posisi ini memberikan prioritas kepada penduduk setempat. Dan Luo Feng ini adalah dewa perang yang tak terkalahkan, dan juga penduduk setempat. Jadi setelah dia menjadi pemuji, dia akan tinggal di posisi ini untuk sementara waktu. 3 kepala lainnya mengerti bahwa bahkan jika seorang pemuji baru muncul di markas, mereka pasti tidak akan diatur untuk datang ke kota markas Jiangnan. Karena, Luo Feng, dari kota markas besar Jiangnan ini adalah dewa perang lokal dan tak terkalahkan, jadi siapa yang berhak mengambil alih tempatnya? Jika Luo Feng ini tidak membuat terobosan, dia mungkin akan tetap dalam posisi ini selama beberapa lusin tahun. Dan begitu dia membuat terobosan, dia akan menjadi keberadaan yang melampaui level dewa perang, seorang penyelidik. Posisinya akan menjadi lebih tinggi dan dapat memecat aku, seorang ketua, hanya dengan sebuah ungkapan. Jadi kita harus membuatnya bahagia, kata Ketua Yong. Apakah Luo Feng membuat terobosan atau tidak, ia akan selalu berada di atas mereka. Dan karena Luo Feng adalah penduduk setempat, dia mungkin akan tinggal di kota pusat Jiangnan selama beberapa waktu. Karena mereka akan bekerja di bawah Luo Feng, tentu saja mereka berempat harus membuat Luo Feng bahagia. Aku akan menelepon sektor Mingyue kota Yangzhou. Halo, Ketua Yong mengeluarkan teleponnya dan memutar, Wu Tong, Luo Feng dari sektormu. Apa? Saat Ketua Yong mendengarkan kisah Wu Tong, wajahnya terus berubah. Suge Tao, Yusun, Del. Semua mendengarkan dengan cermat juga. Mereka nyaris bisa mendengar kata-kata, jet tempur, dan Luo Feng. Apa yang terjadi, Ketua? Ketiga orang itu memandang Ketua Yong. Ketua Zhou Zhengyong tersenyum, Luo Feng, baru saja, tiba di sektor Mingyue dengan jet tempur segitiga. Dan Luo Feng itu bahkan mengatakan, bahwa dia membeli jet tempur itu sendiri. Petik 2. Siapa yang peduli bagaimana dia membelinya? Wajah Ketua Yong tenggelam ketika dia berteriak, Wang Tua, perlu diingat bahwa mulai sekarang, Luo Feng adalah seorang pemuji. Dia adalah orang yang paling berkuasa di cabang Aula Jixian kami di sini di kota pusat Jiangnan. Jadi perhatikan apa yang kamu katakan dan berhenti mengatakan dia anak bocah. Jika kamu membuat Luo Feng tidak bahagia, satu kata saja bisa membuat kamu kehilangan posisi, ucap Ketua Yong kepada Wu Tong. Kami masih belum tahu tentang temperamen Luo Feng ini, jadi waspadailah dirimu sendiri, perintah Ketua Yong. Semua orang mempersiapkan diri. 20 menit kemudian, kita akan naik jet tempur dan menemui pemuji di kota Yangzhou. Sementara itu di sektor Mingyue kota Yangzhou, rumah Luo Feng. Keluarga Luo Feng dengan gembira makan sarapan di sekitar meja makan. Namun, pemandangan semula yang semarak berubah karena satu rasa dari saudara Luo Hua. Kakak, kamu bilang kamu tidak akan pergi lagi. Bagaimana bisa? Tanya Luo Hua. Kantor pusat dunia bela diri Jixian menunjuk aku sebagai pemuji kantor pusat Aula Jixian di kota pusat Jiangnan. Kata-kata Luo Feng membuat ayah, ibu, dan saudara lelakinya terdiam. Ayah Luo Feng, Luo Hongguo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Luo Feng, posisi pemuji ini sepertinya cukup besar. Seberapa besar itu? Petik 2 titik. Bahkan Ibu Gong Xinlan pun penasaran. Di sektor kecil, posisi yang paling banyak mereka bicarakan adalah ketua dan 3 ketua. Sedangkan untuk pemuji, yang hampir setiap orang tidak pernah melihat, mereka jarang dibicarakan. Ayah, Ibu, Luo Hua baru saja pulih dari keterkejutannya di kursi rodanya ketika dia dengan gembira berkata, itu posisi yang sangat besar yang bahkan memiliki otoritas lebih daripada ketua. Di semua kota pusat Jiangnan, di sisi Aula Jixian, mereka nomor 1. Petik 2. Lebih besar dari ketua. Luo Hongguo dan Gong Xinlan terkaget. Mereka hanya warga sipil biasa. Meskipun mereka memiliki seorang putra yang seorang pejuang, namun untuk menjadi ketua, kamu harus menjadi seorang dewa perang. Kamu juga membutuhkan banyak koneksi untuk dapat masuk ke tempat ini. Dan putra kami, apakah memiliki otoritas lebih dari angka seperti itu? Luo Feng. Luo Hongguo dan Gong Xinlan memandang ke arah Luo Feng. Ya, Luo Feng mengangguk. Jet tempur yang aku bawa kali ini, kata Luo Feng, harganya lebih dari 100 miliar,
dan kamu tidak dapat membelinya hanya dengan uang. Untuk membantu orang tuanya memahami dengan jelas tingkat otoritasnya saat ini, Luo Feng langsung memberitahu mereka bahwa harga jet tempurnya. Memang, uang tidak cukup untuk mendapatkan jet otomatis tingkat kaisar ini. Lebih dari 100 miliar, Luo Hongguo dan Gong Xinlan terkejut lagi. Kemudian Luo Hongguo dan Gong Xinlan mengungkapkan keinginan mereka yang selalu ingin mencari kerabat mereka. Mereka memiliki begitu banyak kerabat pada waktu itu, sehingga beberapa pasti masih hidup. Namun, tanpa kekuatan yang cukup, mereka tidak punya cara untuk mencari, dan mereka pun meminta bantuannya kepada Lu Feng untuk mencari kerabatnya yang hilang pada saat adanya kerusuhan dahulu kala di negaranya. Ayah ibu, Luo Feng mengangguk dengan serius. Jangan khawatir, aku akan mencari semua kerabat kita. Ini adalah hal pertama yang akan Luo Feng lakukan sebagai pemuji, dan sesuatu yang akan dia lakukan untuk orang tuanya. Ketika Luo Feng, orang tuanya, dan saudaranya bersatu kembali, sektor Mingyue menjadi hidup kembali, dan saat itu Wutong membawa beberapa lusin pejuang bersamanya untuk menunggu kedatangan ketua sektor kota utama dan 3 kepala akan segera tiba. Kenapa ketua dan ketiga pemimpin itu datang? Ucap Wutong dengan wajah heran, karena sangat jarang sekali bagi 4 besar untuk datang ke sektor kita bersama-sama. Para pejuang ini berdiskusi. Semua orang terdiam dan melihat ke arah langit, yang mana saat itu muncul sebuah cahaya yang mengalir menembus langit dan kemudian melambat. Cahaya tersebut berubah menjadi jet tempur berbentuk cakram biru gelap saat melayang di atas sektor Mingyue, kemudian perlahan-lahan mulai turun. Ayo, mari kita sambut ketua. Wutong membawa beberapa lusin pejuang untuk menyambut mereka. Adapun keluarga para pejuang itu, mereka dilarang mendekat. Mereka menyambut ketua dan ketiga pemimpin. Lubang palka terbuka dan tangga keluar secara otomatis. Dengan ketua Yong, yang mengenakan pakaian hitam, dan diikuti oleh tiga orang pimpinan lain di belakangnya. Mereka semua berjalan menuruni tangga. Wutong dan kelompok pejuang pun membungkuk tanda menyambut ketua Yong dan 3 orang kepala markas Jiangnan. Cukup banyak anggota keluarga dari para pejuang yang menyaksikan dari jauh sangat gembira ketika mereka bergosip dengan satu sama lainnya. Orang-orang ini adalah 4 besar kota markas Jiangnan, warga di sekitar sangat jarang melihat 4 orang tersebut. Kelompok pejuang menahan nafas. Kembali ketika Wutong membawa Luo Feng untuk bertemu kepala Zhu Getao, dia sangat hormat. Ingatlah, bahwa seorang instruktur kepala sebuah kota bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang kepala dari seluruh kota pusat. Dan bahkan tidak berbicara tentang membandingkannya dengan ketua. Di depan ketua dan ketiga pemimpin, semua pejuang sangat hormat. Apakah pemuji Luo ada di rumah? Ucap ketua Yong tersenyum ketika dia bertanya kepada instruktur Wutong. Wutong dan beberapa lusin pejuang terdiam, merasa bingung dengan apa yang ditanyakan ketua Yong yang menyebutkan pemuji Luo. Pemuji Luo, ucap ketua Yong kembali sambil tersenyum. Dia tidak berani mengatakan, anak itu Luo Feng, karena Luo Feng adalah atasannya dan kekuatan Luo Feng telah dinyatakan sebagai dewa perang tak terkalahkan, oleh para petinggi aula bela diri Jixian. Bagaimana bisa ketua Yong, yang hanya dewa perang tingkat menengah, mengacaukan apa yang menjadi keputusan dari masyarakat pusat aula bela diri Jixian? Luo Feng adalah pemuji Luo. Gumam instruktur Wutong dan kelompok itu jadi semakin terdiam, dikarenakan mereka semua merasa kalau Luo Feng adalah hanya seorang anak kemarin sore yang baru belajar di kamp pelatihan elit 1 tahun lalu. Namun ternyata dengan cepatnya sekarang Luo Feng telah berubah menjadi dewa perang tak terkalahkan dan sekaligus akan menjadi atasan mereka semua. Ketua Yong kembali tersenyum sambil berkata, markas besar dunia aula bela diri Jixian telah mengirimkan kami pemberitahuan, bahwasanya Dewa Perang Luo Feng telah secara resmi menjadi pemuji di kantor pusat Jiangnan. Kami datang ke sini kali ini untuk menyambut pemuji Luo. Luo Feng? Oh, pemuji Luo ada bersama keluarganya di rumah. Jawab Wutong paling cepat ketika dia menjawab, ketua dan 3 kepala, haruskah saya memberitahu pemuji? Ucap Wutong bertanya kepada ketua Yong. Tidak perlu, saya sendiri yang akan menghubunginya sendiri, tersenyum ketua Yong saat dia memutar nomor. Oh, pemuji Luo, saya ketua Yong, ucap ketua Yong saat berbicara dengan seseorang di telepon genggamnya, yang ternyata ketua Yong sedang menghubungi Luo Feng. Wajah ketua Yong dipenuhi dengan senyum ketika dia berkata dengan hormat, saya sudah tiba di sektor Mingyue. 3 kepala di sampingku. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan menunggu Anda di sini untuk kedatangan pemuji Luo. Setelah menutup telepon,
Ketua Yong memandang Wu Tong sambil tersenyum. Wu Tong, ayo, mari kita ke aula Yang Zhou, kita akan menunggu pemuji Luo Feng di sana, ucap Ketua Yong. Ya, Ketua, Wu Tong dengan cepat mengikuti langkah Ketua Yong. Tak lama kemudian, keseluruhan sektor Min Yue menjadi gempar. Setelah semua orang mengetahui bahwasanya Luo Feng adalah pemuji baru aula bela diri Jixian, dan saat ini dia akan bertugas sebagai pemuji di pusat kota Jiangnan. Berita ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Selain mereka yang tidak berada di sektor ini, semua orang sudah tahu. Semua orang senang dan terkejut dan baru menyadari setelah menghubungkan fakta ini dengan jet tempur yang ditumpangi Lu Feng, yang mana yang telah mereka lihat sebelumnya. Tidak heran Luo Feng mampu membeli jet tempur, itu karena dia menjadi pemuji, ucap orang-orang yang dari tadi ramai membicarakan Luo Feng yang saat ini telah menjadi seorang pemuji di Jiangnan. Beberapa orang mulai mencoba untuk lebih dekat dengan keluarga Luo Feng sementara yang lain mencari calon istri untuk Luo Feng. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa sekarang keluarga Luo Feng bukan keluarga sembarangan seperti dulu, karena semua tahu untuk menjadi seorang pemuji, pertama-tama kamu harus menjadi dewa perang tingkat lanjut. Dan dalam dewa perang tingkat lanjut, kamu harus cukup terkenal. Orang seperti itu, bahkan di seluruh dunia, berarti telah menjadi orang yang sukses. Sementara itu di aula Yang Zhou, ada total 5 orang di ruang tamu, 4 besar dari aula bela diri Jixian dari pusat kota Jiangnan, dan Luo Feng. Dan sekarang, Luo Feng sedang duduk di kursi. Setelah berjalan ke markas Yang Zhou dari rumah, sikap beberapa tetangga dan pejuang di sektor ini membingungkan Luo Feng. Luo Feng melihat mereka tampaknya terlalu bersemangat, dan beberapa orang bahkan berteriak, "Pemuji Luo." Dan Luo Feng baru menyadari kalau identitasnya sebagai pemuji telah ramai diketahui oleh semua orang. "Pemuji Luo, izinkan saya memperkenalkan kepada kamu," Ketua Yong tersenyum. "Ketiga orang ini, adalah 3 kepala aula bela diri Jixian dari pusat kota Jiangnan kami. Ini Zhuge Tao, ini Wang Kefan, dan ini Yu Sun," ucap Ketua Yong sambil menunjuk ketiga orang kepala, untuk diperkenalkan kepada Luo Feng. "Kami menyambut pemuji, Zhuge Tao, Wang Kefan, dan Yu Sun semua berdiri seperti yang mereka katakan." Tiba-tiba Lu Feng berbicara, "Jangan terlalu sopan, santai saja, kalian semua saya anggap sebagai senior saya, dan Zhuge Tao bahkan membantu saya saat itu, jadi saya sangat berterima kasih," kata Luo Feng dengan jujur. Dia telah bertemu beberapa eksistensi melebihi level dewa perang dan bahkan bertemu pejuang terkuat di dunia, Hong, secara langsung. Sekarang dia bersama Zhou Zhengyong, Zhuge Tao, dan yang lainnya. Luo Feng cukup tenang dan santai. Setelah beberapa menit berbicara, sikap santai Luo Feng menghapus sedikit kekhawatiran 4 besar. Meskipun posisi pemuda ini tinggi, dia tidak sombong dan penuh apa adanya dia seperti dulu sebelum menjadi dewa perang. Hanya saja sekarang Lu Feng sudah terbiasa bertemu muka dengan dewa perang, karena dengan dewa perang paling kuat di dunia pun dia sudah biasa bercengkrama, yaitu dengan pimpinan Hong. Melihat sikap Lu Feng seperti itu, akhirnya 4 orang, yaitu ketua, dan 3 orang kepala menghela nafas lega di hati mereka, karena Lu Feng sikapnya tidak sombong dan angkuh, seperti yang disayatkan mereka. "Ketua Zhou," kata Luo Feng, "tentu saja, saya akan menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan seorang pemuji. Adapun berbagai hal di aula bela diri Jixian di kota Jiangnan, kita mungkin harus menjaganya dengan cara yang sama. Saya masih muda dan tidak terlalu memahami hal ini, saya juga tidak ingin memahami hal ini." Setelah mendengar ini, Ketua Zhou dan yang lainnya sangat gembira. "Namun, saya harap tidak ada dari kalian yang keluar dari batasan." Ekspresi Luo Feng menjadi serius. "Karena markas memberi saya posisi pemuji, saya masih harus dapat melaksanakan tugas saya demi para atasan." Saat ini sejujurnya, Luo Feng bahkan belum melihat surat penugasan yang menjelaskan tugas seorang pemuji yang dikirim kepadanya dari kantor pusat aula bela diri Jixian. "Jangan khawatir, pemuji Luo, kami pasti tidak akan membuat masalah untukmu," janji Ketua Yong segera. "Jika ada yang keluar dari tempat, saya akan menghukum mereka." Sebelum pemuji Luo bahkan mengatakan sepatah kata pun, ucap Ketua Yong dengan serius. "Tidak seserius itu," tersenyum Luo Feng, "saya masih muda diajak bicara. Meskipun emosiku sedikit kadang-kadang mengamuk, dikarenakan saya ini masih sangat terlalu muda.
Maka mohon kiranya para senior dapat memberikan arahan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Ketua Yong." Kemudian Ketua Yong dengan sigap berkata, "Silahkan pemuji Luo, apa yang dapat kami bantu untuk Anda?" Kemudian Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Selama periode Grand Nirvana, orang tua saya terpisah dari kerabat mereka. Saya ingin meminta Ketua Yong untuk membantu saya mencari sepupu orang tua saya sejak saat itu, dan mencari tahu apakah senior orang tua saya masih hidup. Meskipun orang tuanya adalah anak yatim, itu sangat kacau saat itu. Orang tuanya masih muda, jadi siapa yang tahu apakah nenek atau kakeknya masih hidup?" Ini, Ketua Zhou mengerutkan kening. Ini tugas yang cukup sulit. Ketua Zhou melanjutkan, terutama karena banyak kota dari waktu itu diambil alih oleh monster. Database internet lumpuh dan banyak informasi hilang. Banyak orang kehilangan identitas mereka. Itu sebabnya Ola Beladiri Jixian tidak bisa menyelidiki masalah ini. Kami harus menyelidiki melalui pemerintah Cina. Data sipil pemerintah Tiongkok dengan cukup rinci, ucap Ketua Yong. Tidak ada masalah dengan meminta pemerintah untuk membantukan. Tanya Luo Feng. Untuk pemerintah Cina, kata-kata pemuji Luo akan memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada kata-kata kami, ucap Ketua Yong sambil tersenyum. Ya, tapi saya akan memberitahu mereka ketika saya kembali. Begitu mereka tahu bahwa pemuji Luo menginginkan bantuan, mereka pasti akan coba untuk segera memberikan apa yang mereka dapat lakukan untuk pemuji Luo, ucap Ketua Yong dengan penuh semangat, karena dia masih sangat merasa gembira, kalau ternyata Luo Feng adalah orang yang tidak sombong dan angkuh. Pokoknya Luo Feng tidak seperti yang dia takutkan selama ini. Karena kamu baru saja mengambil posisi pemuji, sesuai aturan, kita harus mengadakan upacara penyambutan raksasa untuk Anda. Pada saat itu, semua orang penting dari dunia ekonomi, dunia politik, pejuang, dan lain-lain akan berpartisipasi. Bahkan beberapa orang penting di Tiongkok mungkin akan datang, kata Ketua Yong. Saya tidak tahu kapan pemuji berharap untuk mengadakan upacara ini. Ucap Ketua Yong bertanya kepada Luo Feng. Luo Feng sedikit kaget, menjadi seorang pemuji adalah sesuatu yang besar, jadi tentu saja ia harus menunjukkan dirinya, dia tidak bisa sembunyi begitu saja. Luo Feng tahu ini adalah aturannya. Begini saja, ucap Luo Feng, saya akan beristirahat dahulu di rumah karena saya baru saja kembali. Hari pertama yaitu bulan depan, yaitu tanggal 1 September akan menjadi hari yang baik untuk mengadakan upacara dan menyambut tamu-tamu kita, kata Luo Feng. Baiklah, ucap Ketua Yong, pada saatnya nanti kami akan segera mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara besar. Sebagai penyambutan Anda menjadi pemuji di Jiangnan ini, singkat cerita percakapan mereka pun selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara santap santai, dan saat itu di meja di hadapan mereka semua telah disediakan makanan seperti goreng pisang, goreng tahu, dan goreng bakwan, ditambah dengan puluhan cabai hijau di setiap piringnya. Setelah pertemuan dengan beberapa ketua di Jiangnan, Luo Feng pun kembali ke kediamannya. Dia baru saja kembali, jadi hari ini di sektor Mingyue sangat hidup. Pada malam hari, Luo Feng berkumpul dengan teman-teman lamanya seperti Chen Gu, Zhang Ke, dan teman-teman lainnya dan mereka semua menikmati pertemuan itu, dikarenakan setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Suatu malam, Luo Feng duduk di sofa di kamarnya sambil memegang cangkir teh. Dia membaca email di layar besar di dalam ruangan itu dan sambil mendengarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah dia menjadi seorang pemuji. Ini sangat mudah, mengangguk Luo Feng. Di sebelahnya ada helm biru tua yang saat ini disimpan di sofa. Luo Feng mengambil helm biru tua tersebut. Saat menggunakan helm sensor kesadaran ini, hal yang paling penting adalah pastikan diri kamu aman. Karena begitu kamu mengenakan helm biru tua, kesadaran kamu akan memasuki ruang virtual. Ketika ini terjadi, itu akan menjadi masalah jika seseorang ingin membunuhmu. Namun, dalam sektor pejuang kota markas, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Namun di dalam buku manualnya tetap masih mengingatkan penggunanya untuk selalu menjaga diri mereka tetap aman meskipun sudah diketahui tempatnya adalah tempat yang aman. Helm, sensor kesadaran, ini juga memiliki fitur keselamatan. Ia dapat mendeteksi apakah seseorang masuk atau tidak dalam jangkauan yang terdeteksi. Luo Feng tersenyum ketika selaput hitam menutupi seluruh tubuhnya. Dengan set dewa hitam yang melindunginya, apa yang perlu ditakutkan, pikir Luo Feng. Rentang keamanan, 5 meter x 5 meter, Luo Feng tetap mengaturnya dan jendela kamar disegel.
Begitu seseorang memasuki kisaran keamanan, kesadaran Luo Feng akan secara otomatis dikeluarkan dari ruang virtual. Luo Feng langsung mengenakan helm. Set armor Dewa Hitam bahkan merentang di atas helm biru tua. Dia duduk bersila di sana, seolah-olah dia adalah patung hitam. Istana Dewa Perang ada di ruang virtual, dan dia harus masuk ke sana untuk membaca dasar-dasar pembaca roh. Mencoba untuk memasuki ruangan virtual, yang disebut Istana Dewa Perang, dan sudah mempersiapkan helm kesadaran yang dia dapatkan ketika Luo Feng resmi menjadi Dewa Perang tak terkalahkan. Kemudian saat itu tiba-tiba Luo Feng muncul di ruangan yang sangat besar dengan mengenakan pakaian berjubah putih sederhana. Sekilas dapat dilihat, panjang ruangan itu lebih dari 50 meter, dan lebarnya sekitar 20 meter. Langit-langit setinggi 5 meter. Dengan kata lain, luas ruangan ini melebihi 1000 meter persegi. Di tengah ruangan ada tempat tidur melingkar besar dengan diameter 3 meter. Di depan tempat tidur terdapat kolam renang indoor dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Sebuah tempat tidur, kolam, meja dan kursi, meja makan yang elegan, kursi santai, bagian pelatihan dengan tikar yoga, di ruangan raksasa dengan ruang lebih dari 1000 meter persegi ini, ruangan itu terbagi rapi menjadi beberapa bagian. Sesaat Luo Feng tersenyum, "Selamat datang, Dewa Perang Luo Feng." Sebuah suara robotik tiba-tiba terdengar, yang lumayan agak mengejutkan Luo Feng. "Ini adalah kamar pribadimu di dalam Istana Dewa Perang. Selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa memasuki ruangan." Suara elektronik bergema di dalam ruangan. "Di Istana Dewa Perang, kamu dapat memesan apapun yang ingin kamu makan atau minum. Ada banyak makanan lezat yang tidak ada di kehidupan nyata," ucap suara robotik tersebut. "Di meja kamu ada 2 buku. Salah satunya adalah Palace of Dewa Perang Rules dan yang lainnya adalah teknik dasar pengendalian spiritual. Aku harap kamu dapat menikmati waktu kamu di Istana Dewa Perang ini." Suara elektronik itu menghilang. Istana Dewa Perang ini adalah tempat untuk menyediakan hiburan bagi Dewa Perang. Meja itu lebih dekat ke jendela, dan seluruh sisi selatan ruangan itu adalah jendela Prancis raksasa. Melalui jendela, dia melihat pemandangan fenomenal yang sangat indah di luar. Melalui jendela, Luo Feng melihat keluar. Dunia luar tampak tanpa batas. Kabut muncul dan membiaskan sinar matahari yang tak berujung, menyebabkan cahaya dari 7 warna pelangi meledak. Benar-benar indah dan menakjubkan. Meskipun dia tahu ini adalah ruang virtual, penataan virtual 100% ini membuat orang berpikir itu nyata. Tidak ada seorang pun yang dapat mempercayai ini hanya dapat dirasakan oleh orang yang sudah mencapai Dewa Perang saja. Mari kita lihat manual instruksi dasar pengendali spiritualnya. Luo Feng berjalan menuju meja tempat kedua buku itu diletakkan. Salah satu sampul buku berwarna hitam dan memiliki 4 kata besar aturan dari Istana Dewa Perang di atasnya. Sampul buku yang lain berwarna hitam dengan sedikit cahaya bintang berkelap-kelip dari dalam, seolah-olah sama misteriusnya dengan langit berbintang. Itu memiliki 3 kata besar di atasnya, dasar pengendali spiritual. Manual instruksi yang satu ini bernilai 3 bintang, bahkan lebih mahal daripada jet tempur tingkat kaisar. Luo Feng mengambil manual instruksi ini dan mulai membaca. Kekuatan spiritual datang dari roh seseorang, jiwa seseorang. Tubuh adalah fondasi, dasar semangat seseorang. Kekuatan spiritual hanya bisa tumbuh, menjadi lebih kuat, di tubuh seseorang. Karena hubungan antara tubuh dan kekuatan spiritual itu istimewa, begitu kekuatan spiritual bersentuhan dengan seseorang atau hewan, itu akan secara otomatis melewatinya. Jadi kekuatan spiritual tidak bisa secara langsung menyerang tubuh musuh. Itu harus menyerang melalui cara khusus, seperti pisau atau senjata lain. Setelah membaca bagian ini, Luo Feng sudah mengerti itu semua, karena dia sudah mengalaminya, tetapi menganggukkan kepalanya. Sama seperti ketika dia berlari, kekuatan rohaninya bekerja pada objek eksternal, seperti perisainya, bagian bawah sepatu botnya, pengawal, dan lain-lain. Dan bukan pada pakaiannya. Mengapa? Karena, dari perspektif atom, ada banyak lubang pada seragam pertempuran. Ketika kekuatan spiritual bekerja pada seragam pertempuran, banyak yang secara alami akan melewati lubang-lubang ini dan melewati tubuh orang tersebut. Kekuatan spiritual dapat memiliki bentuk, tapi tidak berbentuk.
Bentuk, memungkinkannya untuk memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ia bisa mengendalikan benda dan membunuh musuh lebih dari 100 meter jauhnya. Tanpa bentuk, memungkinkannya masuk ke hati seseorang tanpa pemberitahuan dan membunuh mereka tanpa membuat suara apapun. Semua pengendali spiritual dibagi menjadi 3 kategori. Jenis pertama, mengendalikan benda untuk membunuh musuh. Jenis kedua, menyerang pikiran musuh secara langsung. Jenis ketiga, penjinakan monster. Luo Feng terus membaca. Sekitar setengah dari seluruh buku berbicara tentang mengendalikan benda untuk membunuh musuh. Babak kedua terutama berbicara tentang menyerang pikiran musuh secara langsung. Adapun jenis ketiga, penjinakan monster, tidak banyak yang ditulis tentang itu. Ketika Luo Feng terus membaca tentang jenis pertama, mengendalikan benda untuk membunuh musuh, tiba-tiba menyebabkan matanya menjadi lebih cerah. Pengendali spiritual yang fokus pada mengendalikan objek, setelah mereka menjadi cukup kuat, memiliki 3 kategori yang mereka latih: kekuatan-kekuatan spiritual, senjata, teknik. Buku ini terutama akan membahas teknik. Dalam hal teknik untuk pengendali spiritual, ini terutama tentang berapa banyak senjata yang bisa dikendalikan oleh pengendali spiritual sekaligus sambil mempertahankan kekuatannya secara maksimum. Misalnya, pengendali spiritual tingkat dewa perang tingkat menengah, dapat mencapai hingga 160.000 kg daya benturan dengan 1 pisau lempar. Petik 2. Jika dia mengendalikan 5 pisau, di mana masing-masing memiliki 160.000 kg daya hantaman, itu akan menjadi 800.000 kg daya hantaman secara total. Lalu bagaimana jika dia mengendalikan 10 pisau pada saat yang sama, di mana masing-masing dapat mencapai maksimum? Itu akan menjadi 1.600.000 kg daya hantaman. Petik 2. Dan bagaimana jika dia bisa mengendalikan 20 pisau pada saat bersamaan, di mana masing-masing pisau bisa mencapai maksimum? Itu akan menjadi 3.200.000 kg daya hantaman. Petik 2. Mempertahankan kekuatan maksimum sambil mengendalikan banyak senjata, pengendali spiritual tentu akan lebih kuat seperti itu. Bagian selanjutnya akan memperkenalkan kepada kamu, cara meningkatkan jumlah senjata yang dapat kamu kontrol sekaligus sambil mempertahankan kekuatan maksimum pada masing-masing senjata. Setelah membaca bagian ini, Luo Feng terdiam. Ya, jumlah pisau lempar yang bisa dia kendalikan. Luo Feng kemudian teringat kepada kata Lan, itu hanya pengendali spiritual tingkat level dewa perang tingkat menengah, namun dia bisa mengendalikan 9 belati sekaligus, di mana masing-masing belati berada pada kekuatan maksimum. Adapun Luo Feng, meskipun ia sudah menjadi pengendali spiritual tingkat dewa perang tingkat lanjut, hanya bisa mengendalikan 6 pisau lempar sekaligus. Jumlah pisau lempar yang bisa dia kendalikan terlalu sedikit. Aku bisa mempertahankan kekuatan hantaman 500.000 kg pada pisau lemparku. Jadi 6 dari mereka akan menjadi kekuatan hantam sebesar 3 juta kg. Jika aku bisa mengendalikan 10 pisau lempar, 5 juta kg. 20 pisau lempar adalah 10 juta kg, bahkan eksistensi yang melampaui level dewa perang mungkin tidak dapat menghalangi itu. Luo Feng sangat bersemangat. Saat dia terus membaca, Luo Feng menyadari kesulitan mempertahankan kekuatan maksimum pada setiap objek yang dia kendalikan. Di bawah tidak ada pelatihan khusus, Luo Feng dapat dianggap berbakat karena mampu mengendalikan 6 pisau lempar sekaligus. Ketlan dilatih selama puluhan tahun dan hanya mencapai 9 belati. Namun, Ketlan tidak memiliki manual instruksi dasar pengendali spiritual guide untuk membimbingnya dan harus mencari tahu sendiri. Di bumi, jumlah pengendali spiritual yang dapat mengendalikan lebih dari 10 pisau lempar sekaligus dengan kekuatan maksimum jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Kemudian Luo Feng sampai pada kata 20 pisau lempar, ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua pengendali spiritual di bumi. Tidak heran manual instruksi ini bernilai 3 bintang dan hanya bisa dibaca di ruang virtual. Semakin banyak Luo Feng membaca, semakin bersemangat dan semakin menjadi bahagia, sepertinya naik dengan 1 pisau lempar sulit. Namun, selama ada cara untuk melatih, maka aku pada akhirnya akan meningkat jika aku terus melakukannya. Setelah menyelesaikan bagian, mengendalikan benda, darah Luo Feng mendidih. Dia terus membaca bagian, serangan spiritual. Dalam kesadaranmu sendiri, kekuatan spiritualmu diperkuat oleh kekuatan level.
Ketika kekuatan spiritual kamu memasuki milik orang lain, bukan hanya itu tidak akan menjadi lebih kuat, itu juga akan dibatasi oleh kesadaran musuh, sehingga melemahkannya dengan tingkat yang lebih tinggi. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, dengan kata lain, jika kamu ingin membunuh seseorang hanya dengan kekuatan spiritual kamu harus 3 tingkat lebih tinggi. Petik 2. Jika kekuatan spiritual pengendali spiritual tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, kemudian memasuki dunia kesadaran tingkat pengendali tingkat Dewa Perang, kekuatan spiritual tingkat Dewa Perang tingkat lanjut akan dibatasi sementara kekuatan spiritual tingkat pemula tingkat Dewa Perang akan diperkuat, sehingga membuat mereka sama. Apa? Pejuang reguler memiliki kekuatan spiritual yang kuat juga. Luo Feng terkejut ketika dia membaca deskripsi. Pejuang reguler tidak memiliki kemampuan telekinesis. Tetapi itu tidak berarti mereka lemah secara rohani. Pada kenyataannya, pejuang yang kuat dengan kemauan yang kuat memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Sebagai contoh, Dewa Perang tingkat lanjut memiliki jumlah kekuatan spiritual yang sangat kecil dalam wilayah kesadarannya. Dalam hal kualitas, itu tidak jauh lebih lemah daripada kekuatan spiritual dari pengendali spiritual tingkat Dewa Perang tingkat lanjut. Hanya saja jumlahnya berbeda jauh. Serangan spiritual cukup rumit. Tampaknya, orang-orang di bumi tidak sebagus itu. Ada 18 serangan yang dicatat secara total dalam instruksi manual. Ada Illusory Dream, Phantom Eye, Spiritual Altars, Soul Sucker, beberapa teknik terkenal, dan 18 di antaranya penuh cara untuk membunuh orang adalah gunakan teknik ini untuk mengalihkan perhatian lawan dan kemudian bunuh mereka dengan benda. Pertama menggunakan teknik ini dan kemudian mengendalikan objek. Luo Feng menghela nafas pada dirinya sendiri, karena dia sedikit kecewa dengan apa yang disebut serangan spiritual. Namun, Luo Feng tetap bersiap untuk mempelajari 18 teknik itu. Dia terus membaca bagian ketiga penjinakan monster. Dalam buku itu, kekuatan spiritual kamu mampu menjinakkan monster. Sampai sekarang, ada 9 pengendali spiritual yang telah berhasil menjinakkan monster. Namun, hanya ada satu metode penjinakan monster yang direkam, komunikasi spiritual. Cara yang sangat halus untuk berteman dengan monster. Kemudian Lu Feng menutup buku itu, Luo Feng menghela napas dalam-dalam dan kemudian berjalan di sebelah jendela saat dia menatap langit dan lautan yang tak terbatas di luar. Harga 3 bintang, betapa mahal, Luo Feng tersenyum, tapi, sepadan. Hanya setelah membaca Luo Feng mengerti mengapa Hong sangat menghargai buku petunjuk ini. Kamu dapat mengatakan bahwa setelah membaca manual instruksi dasar pengendali spiritual, Luo Feng benar-benar mengerti bagaimana melatih sebagai pengendali spiritual. Buku itu menyebutkan cara untuk meningkatkan jumlah pisau lempar yang dapat kamu kendalikan, dan juga memiliki 18 teknik serangan spiritual. Hanya teknik-teknik ini yang tak ternilai harganya. Siapa yang tahu bagaimana Hong bahkan mengumpulkan semua ini? Jika aku mendapatkan buku petunjuk ini 1 tahun yang lalu, maka aku mungkin akan memiliki 2 kali kekuatan aku saat ini. Luo Feng menatap keluar jendela, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Menurut deskripsi dalam buku ini, begitu jumlah pisau lempar, pengendali spiritual tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, mencapai titik tertentu, ia bahkan dapat membuat terobosan dan menjadi keberadaan yang melampaui level Dewa Perang. Aku akan fokus dengan objek yang mengendalikan dan menggunakan beberapa teknik serangan spiritual sebagai dukungan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Sekarang dia adalah seorang penguji, dia bisa sedikit tenang dan dengan aman melatih teknik pengontrolan objek ini. Mungkin dia bahkan bisa menembak melewati level Dewa Perang. Saatnya untuk melihat Dewa Perang lainnya. Semua Dewa Perang di bumi ada di Istana Dewa Perang ini. Siapa yang tahu ada berapa banyak dari mereka? Luo Feng ingin tahu berapa banyak Dewa Perang yang ada di bumi. Saat itu Luo Feng yang masih berada di ruang virtual Istana Dewa Perang. Luo Feng berdiri di depan mejanya dan membuka sampul hitam buku peraturan Istana Dewa Perang. Namun ternyata setelah dibuka hanya ada selembar kertas saja di dalamnya, padahal dalam pikiran Luo Feng dia bakal melihat ada banyak halaman atau beberapa lembar di dalamnya. Tapi ya sudahlah, gak perlu dipikirkan, yang penting aku bisa langsung memahami apa yang ada dalam buku peraturan Istana Dewa Perang ini, gumam Luo Feng. Selamat datang di Istana Dewa Perang, begitu kutipan dari barisan pertama kata-kata pada awal buku peraturan Istana Dewa Perang tersebut.
Istana Dewa Perang dibentuk secara bersama-sama oleh Ketua Pertama Hong dan Ketua Kedua Dewa Petir untuk menjadi organisasi pejuang yang paling ditakuti di seluruh dunia. Semua Dewa Perang dan keberadaan yang melampaui level Dewa Perang di bumi adalah anggota Istana Dewa Perang. Hanya eksistensi yang melampaui level Dewa Perang sajalah yang berhak untuk menjadi perwakilan administrasi Istana Dewa Perang, dan juga yang merupakan Komite Istana Dewa Perang. Dan di dalam panitia ada 5 ketua besar, yang dimana ketua besar tersebut dibagi menjadi ketua pertama, ketua kedua, sampai ketua kelima. 5 orang ini adalah 5 pejuang terkuat di bumi. Artinya, posisi di Istana Dewa Perang dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu anggota biasa, anggota perwakilan dan anggota ketua. Di Istana Dewa Perang terdapat toko, rumah lelang, kompetisi plaza, menara pelatihan, dan banyak fungsi yang menanti kamu untuk menemukannya. Begitu ternyata isi dalam buku peraturan Istana Dewa Perang tersebut. Setelah membaca buku peraturan tersebut, Luo Feng tertawa dan kemudian berjalan menuju kabinet. Dia mengenakan pakaian kasual dan kemudian mendorong pintu keluar, dan kemudian dia berjalan meninggalkan kamar virtual, menuju keluar, namun ini masih di Istana Dewa Perang virtual tersebut. Ketika dia berjalan di sepanjang lorong, dan berjalan di koridor luar dinding luar Istana Dewa Perang. Dan koridor eksternal ini memiliki lebar 9 meter. Dia berdiri di koridor luar yang seperti dinding kastil saat dia melihat ke bawah. Di bawah ini adalah plaza raksasa Istana Dewa Perang yang memiliki 9 arena penuh, gumam Luo Feng. Bagaimana dengan di luar alun-alun? Gelombang hitam besar menabrak dinding plaza di sekitarnya berulang kali. Ternyata istana raksasa Dewa Perang seperti istana besar yang melayang di atas lautan yang tak terbatas. Siapa yang merancang ini? Satu sisi istana Dewa Perang adalah kabut yang tak terbatas sedangkan sisi ini adalah lautan yang tak terbatas. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tanda dia merasa kagum dengan apa yang dia lihat saat ini. Halo, tiba-tiba muncul sebuah suara dari belakang. Luo Feng menoleh dan melihat. Pria yang berbicara itu ternyata berasal dari pria kulit putih yang tinggi, yang saat ini tersenyum ketika dia memulurkan tangannya. Namaku Vladi, ucap pria kulit putih tinggi tersebut. Luo Feng, ucap Luo Feng. Luo Feng sesaat tersenyum kaget sambil menjabat tangannya dan memuji. Bahasa Mandarinmu cukup bagus, ucap Luo Feng memuji si pria kulit putih tadi. Terima kasih atas pujiannya, wajah Vladi tersenyum malu-malu karena dipuji Luo Feng. Luo Feng, kamu tampak sangat muda, dan ini pertama kalinya aku melihatmu, karena aku sudah sering mengetahui setiap dewa perang yang datang ke sini. Ucap Vladi, aku tahu 99% dari dewa perang di bumi yang sering berkunjung ke sini. Jadi Tuan Luo Feng mungkin tidak sering datang ke sini, ucap Vladi kembali. Luo Feng menatap orang di depannya dengan kaget, 99% dari dewa perang di bumi. Mungkin ini berlebihan, tapi secepatnya Lu Feng menyembunyikan perasaan kagetnya, dan secepatnya dia menjawab pertanyaan Vladi. Ini adalah pertama kalinya aku di sini, jawab Lu Feng sambil tersenyum. Oh, pertama kali, alis Vladi terangkat dan tersenyum misterius. Kamu akan terkejut nanti kalau begitu, ucap Vladi sangat bersemangat sekali setelah tahu kalau Lu Feng memang benar-benar pertama kali datang ke Istana Dewa Perang. Singkat cerita mereka berdua telah sampai di tangga yang berbentuk spiral menuju lobi lantai pertama. Luo Feng saat ini berada di lantai 3, jadi dia mungkin sekitar 10 meter dari lantai pertama. Namun, langit-langit lantai pertama tingginya sekitar 30 meter dan panjangnya lebih dari 100 meter. Lobi ini lebih besar daripada gimnasium kebanyakan sekolah, gumam Luo Feng. Di lobi raksasa ini ada sejumlah besar sofa dan kursi, setidaknya 1000 di antaranya. Dan sekarang, ada hampir 1000 orang duduk bersama teman-teman mereka dan mengobrol sambil minum. Begitu banyak dewa perang, Luo Feng tidak bisa menahan napas. Setidaknya harus menjadi dewa perang untuk memasuki istana dewa perang. Dan sekarang, ada hampir 1000 dewa perang di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak dewa perang sekaligus. Bahkan di kamp pelatihan elit, hanya ada beberapa lusin dewa perang. Dan di kota Jiangnan, bertemu satu dewa perang pun jarang terjadi. Bapak Luo Feng, dewa perang biasanya tersebar, sehingga mereka jarang menemukan dewa perang lain. Karena itu, banyak dewa perang yang sering datang ke istana dewa perang, ini hanya untuk minum-minum dan mengobrol, yang juga dianggap sebagai penghubung antara dewa perang satu dengan dewa perang lainnya, kata Vladi. Ya, Luo Feng tidak bisa berkata apa-apa tetapi mengangguk.
Disinilah semua dewa perang di bumi berkumpul, ucap Valdi. Saat dia berjalan menuruni tangga spiral, Luo Feng melihat sekeliling. Selain dari banyak dewa perang mengobrol, ada beberapa pelayan yang benar-benar menakjubkan di lobi, dengan pakaian dan tampilan yang sangat mengagumkan, lebih bagus dari seragam pelayan-pelayan yang ada di hotel dunia nyata. Dan mungkin ada lebih dari 100 dari mereka yang ada di sini hanya untuk melayani dewa perang. Ada juga pajangan layar raksasa di dinding lobi yang menunjukkan sebuah angka, dan di layar raksasa tersebut ada nomor di atasnya, 3515. Apa artinya ini 3515? Luo Feng penuh pertanyaan di dalam hatinya. Pada saat ini, Luo Feng dan Vladi turun dari tangga dan Luo Feng menginjak lantai yang sangat mengkilap di lobi lantai pertama. Ketika dia melakukan itu, seluruh lobi tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya yang semula terang dan nyaman tiba-tiba menjadi redup seketika. Musik yang tadi menyala dengan menenangkan tiba-tiba langsung menghilang. Luo Feng sangat bingung, tapi Vladi tiba-tiba tersenyum tanpa ada merasakan keanehan sedikitpun. Tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara yang berbicara, dewa perang yang sebelumnya pada ngobrol ngalor ngidul pun, hampir semuanya memandang ke arah tangga secara serempak. Mata mereka melirik Vladi dan kemudian beralih menatap pada Luo Feng. Setelah itu keluar suara tajam yang dapat membuat jiwa seseorang bergetar, seluruh lobi berdering dengan suara yang berirama, bersemangat, dan sangat riang. Musik ini bergema di seluruh lobi. Hampir 1000 dewa perang di lobi mewah ini dari seluruh penjuru dunia berdiri. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertepuk tangan. Beberapa dari mereka bekerja untuk pemerintah. Beberapa dari mereka adalah orang-orang istimewa yang tersembunyi di kegelapan. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang membunuh untuk mendapatkan bayaran mereka, dan beberapa dari mereka telah pensiun secara damai dan menikmati hidup mereka sambil mengajar murid-murid mereka. Mereka semua adalah kelompok orang paling elit di semua manusia. Mereka adalah kelompok orang paling kaya yang berdiri di puncak piramida masyarakat dunia. Tiba-tiba cahaya redup bersinar dan menyorot seluruh tubuh pada Luo Feng. Dan tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara, Istana Dewa Perang, menyambut Dewa Perang baru, namanya adalah Tuan Luo Feng. Langsung saja terdengar suara gemuruh, seolah-olah itu berasal dari surga. Setelah suara dari pengeras suara berhenti, kemudian hologram 3D di atas lobi, yang menampilkan beberapa tulisan dengan huruf kapital yang isinya adalah menampilkan identitasnya Luo Feng. Nama, Luo Feng. Negara, Cina. Level, Dewa Perang, tingkat lanjut. Hanya 3 baris sederhana. Masing-masing dari mereka adalah 3D dan tampaknya diukir dari batu saat melayang di udara. Jumlah dewa perang dalam masyarakat dunia pun meningkat bertambah 1 lagi, dan sekarang 3516. Suara gemuruh bergema di lobi. Pada saat yang sama, layar raksasa yang tadi Lu Feng pertanyakan yang menampilkan angka 3515, tiba-tiba di layar raksasa di dinding lobi berubah menjadi ke 3516. Itu tandanya Lu Feng sudah benar-benar diakui dunia telah menjadi dewa perang tingkat lanjut. Selanjutnya, musik yang bahagia itu mulai tenang hingga tidak bisa didengar lagi. Cahaya yang menyinari Luo Feng pun ikut menghilang. Dan suasananya sekarang kembali seperti semula kembali, saat sebelum Luo Feng menginjakan kakinya di lantai lobi. Pada saat seperti ini, Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat ke arah Vladi di sampingnya. Vladi ini pasti tahu tentang ini, tetapi tidak mengingatkannya, yang artinya Vladi ingin memberikan surprise pada Luo Feng. Ruang virtual secara otomatis memperkenalkan setiap dewa perang yang telah datang untuk pertama kalinya, ucap Vladi dengan raut wajah yang penuh dengan senyuman. Siapa yang akan berpikir bahwa Tuan Luo Feng baru saja menjadi dewa perang, dan yang lebih hebat lagi Anda adalah seorang dewa perang tingkat lanjut. Ini sangatlah terhormat sekali di dunia dewa perang. Di istana dewa perang, hampir 1000 dewa perang duduk di kursi mereka ketika mereka berdiskusi dengan teman-teman mereka. Beberapa orang berbicara tentang Luo Feng ini, yang merasa kagum dengan keadaan Luo Feng saat ini, di mana usia yang sangat muda namun telah menjadi dewa perang tingkat lanjut. Bagaimana nanti di usia ketika 10 tahun kemudian, begitu kiranya obrolan dewa perang yang ada di ruangan tersebut. Hanya ada beberapa ratus dewa perang tingkat lanjut dari 3516 dewa perang di bumi. Memang jarang bagi dewa perang baru untuk menjadi dewa perang tingkat lanjut. Luo Feng, Luo Feng. Beberapa suara terdengar dan 6 bayangan mendekat dari beberapa kursi yang jauh. Luo Feng memandang ke arah mereka dengan kaget, dia benar-benar mengenali ke-6 orang ini.
Keenam orang ini adalah guru dari kamp pelatihan elit. Meskipun dia tidak melihat gurunya Jiang Fang, dia mengenali semua orang. Di antara mereka ada dewa perang yang awalnya membawanya ke kamp pelatihan, Yang Hui. Guru Yang, guru, teriak Luo Feng. Berhentilah berteriak guru, kamu sudah lulus, dan orang yang benar-benar mengajari kamu adalah Jiang Fang, jadi panggil saja kami dengan nama kami, tawa Yang Hui. Guru-guru lain dari kamp pelatihan elit juga mengangguk ketika mereka tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat siswa yang telah menjadi dewa perang, namun mereka harus tetap menghormati gurunya. Namun, setiap siswa di kamp pelatihan elit hanya memiliki satu guru untuk mengajar mereka. Guru Luo Feng adalah Jiang Fang. Sekarang Luo Feng lulus dan posisinya tinggi, hanya Jiang Fang yang pantas disebut guru. Meskipun yang lain tahu Luo Feng, mereka belum benar-benar mengajarinya, jadi Luo Feng tidak perlu melakukan ini. Luo Feng, menurut aturan lama, aku akan mengenalkanmu, Yang Hui tersenyum penuh semangat. Guru-guru lain juga tersenyum ketika mereka berdiri di samping semua orang. Tiba-tiba suara Yang Hui langsung menjadi keras, dan itu terdengar di seluruh lobi. Hampir 1000 dewa perang yang mengobrol dan minum di lobi semua menoleh dan melihat kelompok Yang Hui. Banyak dari mereka memperhatikan dengan penuh semangat. Di tempat seperti ini, dewa perang tanpa sedikit latar belakang tidak akan berani berteriak seperti ini. Biarkan aku memperkenalkan kepada semua orang, tersenyum Yang Hui saat dia berbicara dengan keras dan jelas. Yang di sebelah aku adalah penyidik baru yang ditunjuk untuk kota Jiangnan oleh pimpinan Hong langsung. Tiba-tiba langsung saja suasana menjadi ramai, tanda mereka semua merasa kaget dan kagum akan keadaan Luo Feng saat ini. Aula Bela Diri Jixian adalah organisasi paling kuat di dunia. Lihat saja mereka, selain kepala, Hong, sebagai pejuang terkuat di dunia, dia memiliki 3 penjaga kerajaan dan 5 penyelidik besar di bawahnya. Itu total 8 keberadaan yang melampaui level Dewa Perang. Kamu dapat mengatakan bahwa Aula Bela Diri Jixian adalah yang paling kuat. Biasanya, sebuah organisasi akan layak jika di dalam anggotanya memiliki 1 Dewa Perang. Dan ada banyak pejuang tingkat lanjut di Aula Bela Diri Jixian. Untuk menjadi penyidik di kota markas besar seperti kota Jiangnan, berarti kamu harus menjadi sosok yang kuat dalam dewa perang tingkat lanjut. Tidak hanya itu, tetapi para atasan memberi saudara Luo Feng gelar dewa perang tak terkalahkan. Wajah Yang Hui penuh senyum, kalian semua sebaiknya dekat dengan saudara Luo Feng. Setelah mengatakan ini, seluruh lobi gempar. Dewa perang tak terkalahkan. Hanya ada beberapa ratus dewa perang tingkat lanjut di bumi. Yang setingkat Yang Hui, mungkin sekitar 100 orang. Dan mereka yang berada di level Katalan, tidak lebih dari 50 orang. Akhirnya, hanya beberapa lusin orang yang berhak disebut dewa perang tak terkalahkan. Orang-orang ini memiliki teknik pedang mereka dilatih ke tingkat yang mengkhawatirkan, atau kekuatan mental spiritual. Lagi pula, mereka memiliki gerakan pamungkas yang praktis tak terkalahkan. Masing-masing adalah tokoh besar di bumi. Luo Feng, kata Yang Hui pelan-pelan ke Luo Feng sambil tersenyum, kamu tidak akan menyalahkan aku kan, karena aku telah memberikan informasi tentang dirimu kepada semua dewa perang seluruh dunia ini, ucap Yang Hui sambil tersenyum kepada Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Dia tahu aturannya juga. Aula Bela Diri Jixian biasanya mengambil inisiatif untuk menginformasikan orang-orang kuat mereka. Misalnya dewa perang yang tak terkalahkan, membantu mengeluarkan namanya. Dan tidak ada yang akan meragukan peringkat kekuatan para petinggi Aula Bela Diri Jixian. Ayo kita duduk di sana, tersenyum Yang Hui. Sambil mengajak Luo Feng duduk di sebuah sofa. Luo Feng, makanan dan minuman di sini benar-benar luar biasa. Ini yang terbaik, kata guru-guru dewa perang lainnya saat mereka berjalan. Di istana dewa perang, para dewa perang dari dojo limit secara alami membentuk kelompok mereka sendiri. Lobi dipenuhi dengan diskusi, beberapa orang mulai memandang Luo Feng dengan cara yang berbeda dan membicarakan keberadaan Luo Feng saat ini yang telah berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan paling termuda di dunia. Berita tentang kehadiran pertamanya di istana dewa perang pasti akan menyebar ke seluruh dunia seperti api.